juga. Nah, gitu. Kadang-kadang takut, wah kita kalau lapor kita tiba-tiba menjadi terlapor kan, bayar dan lain sebagainya. Silahkan nanti kalau ada teman-teman yang butuh coaching dan advokasi itu, karena kita juga ada bekerja sama dengan kantor pajak dan emang ada komite tetap saya itu emang konsultan pajak asli gitu loh. Jadi bukan dibantu. Nah, jadi emang bukan bukan ngomong bahwa ini adalah emang expertnya. Hari ini Bicara Bogor akan banyak bicara tentang ekonomi dan cuan. Nah, menarik nih, simak ya. Saat ini di redaksi Radar Bogor sudah hadir, saya harus baca nih, takut salah. Ketua Kamar Dagang dan Industri Kadin Kota Bogor, Teteh, saya panggilnya Teteh Mariati Dona Hasanah. Betul ya Teh Dona ya? Betul. Oke. Kemudian di sebelahnya juga ada yang mendampingi Wakil Ketua Umum Bidang Keuangan Perpajakan dan Perbankan Kadin Kota Bogor, Kang Yusrian. Iya. Betul ya Kang Yusrian? Iya, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya. Alhamdulillah. Teh Dona dan Kang Yus, kita lagi lagi berjibaku nih, mengejar ketertinggalan ekonomi yang lagi kemarin sampai sekarang masih agak-agak terpuruk ya, masih agak sedang tidak baik-baik saja gitu ya. Tidak baik-baik saja. Nah, Kadin punya peranan besar, peranan strategis untuk itu. Tapi sebelum kita pengen bedah soal ekonomi dan cuan, saya pengen tahu dulu nih. Siap. Demografi Kadin itu seperti apa sih? Kadin Kota Bogor itu apa dan bagaimana? Boleh cerita sedikit Teh Dona atau Kang Yus? Teh Dona, mangga. Kadin Kota Bogor saat ini kita bervariasi ya dengan berbagai para pelaku usaha ya. Tapi tentunya kami ini sebagai mitra strategis pemerintah yang memang dilahirkan oleh Undang-Undang 1 1987, artinya sebagai satu-satunya wadah naungan para pelaku usaha menjadi mitra strategis pemerintah dan juga membantu pemerintah di dalam sektor ekonomi. Tentunya apa yang ada di Kadin saat ini, kita banyak pelaku-pelaku usaha, lebih mayoritas terkait dengan UMKM. UMKM kita banyak ya? Ya, okay. UMKM. Karena memang UMKM itu kan pendorong ekonomi terbesar negara kita ya, gitu. Selain dari ekonomi, ya kan Kota Bogor juga kan terini dengan kuliner ya. Iya. Kota jasa ya, kuliner. Saat ini yang memang banyak masyarakat atau dari luar itu datang ke Kota Bogor untuk mencoba kuliner di Kota Bogor gitu ya. Iya. Oke. Anggota kita berapa sekarang di Kota Bogor ini total? Anggota sih kurang lebih di berapa Pak Yus? Ya sekitar 1.255 ya. Banyak. Yang itu terekod KTA ya. KTA yang nggak tahu yang lain-lain, mungkin ada yang punya KTA tapi nggak terekod ke Kadin, yang terekod dengan di Kadin sekarang udah hampir sebegitu. Kota Bogor saja itu? Iya, Kota Bogor saja. Berarti banyak pengusaha asal Bogor ya? Iya, sebenarnya banyak. Banyak kan Kota Bogor UMKM-nya kalau ditelusuri sangat variatif, sangat banyak sekali ya. Tetapi juga mungkin kita Kadin hari ini berusaha untuk menselaraskan itu dengan para pelaku-pelaku UMKM dengan pemerintah daerah. Di tengah-tengahnya ada Kadin membantu kebuntuan informasi antara banyak program pemerintah, pemberdayaan, kebijakan dan lain sebagainya. Nah, Kadin lahir di situ gitu loh, supaya tidak ada kebuntuan tadi itu gitu. Kan mungkin ke belakang kita ngelihat bahwa banyak kebuntuan program pemerintah juga yang tidak bisa diakselerasi oleh teman-teman pelaku usaha gitu loh. Banyak hal gitu, apalagi sekarang program strategis pemerintah itu banyak ya untuk meningkatkan UMKM tentunya. Kadin sendiri di Kadin Indonesia banyak programnya gitu loh. Makanya kita selalu bermotivasi dan menselaraskan program Kadin Indonesia
ke Kadin Kota Bogor kira-kira begitu. Dari 1.000 tadi terbesar UMKM. Iya. Mayoritas UMKM boleh disebut mayoritas tuh. Iya. Mayoritas. Oke. Selain itu Karena ada juga yang UMKM mikro lah ya, mikro lah ya. Selain itu pengusaha-pengusaha bidang apa aja? Ya, kalau pengusaha-pengusaha variatif Hampir ya. semua ada ya? Hampir semua bidang usaha ada. Termasuk itu tercermin ya di kepengurusan Budona ini. Oke. Sangat mencerminkan Variatif. kulturnya tuh banyak banget gitu ya, sehingga di pengurusan Budona aja udah ada sekitar 50 sampai 70 ya Budona, Ya, kurang yang lebih 70. basic usahanya berbeda-beda. Oke. Dan basic usahanya berbeda, ada di perhotelan, Ekonomi kreatif. ada di ekonomi kreatif, ada di UMKM, Pendidikan. ada di pendidikan, ada di banyak hal gitu loh. Kang Yus, Teh Dona, bagi awam ya, awam nggak semua sih, tapi banyak juga yang menilai Kadin itu eksklusif gitu, Kadin itu mahal gitu kesannya ya. Nah kita nih, semisal ada pengusaha teman-teman UMKM gitu ya, UMKM apa makanan misalkan nasi goreng gerobakan gitu, bisa nggak sih ikut Kadin? Sangat bisa. Sangat bisa. Seperti apa? Syaratnya apa? Bagaimana caranya? Kita ada sebuah link ya. Oke. Link, tapi memang harus di situ ber-NIB. NIB. Harus ber-NIB. Nanti kita Tapi masuk kan ke semua dalam. orang bisa, gampang kan sekarang? Iya. Bisa, sekarang kan Bisa. mudah ya. Person juga bisa kan ya? Iya. Bisa. Oke, bagaimana caranya tuh? Kemana? Kita harus kemana nih? Kalau kita pengen ikut Kadin begitu? Bisa, nanti kita bantu kalau mau ke kita juga bisa. Teman-teman Bisa nanti Udana, connect ke Instagramnya kita. Di Instagram ada ya? Nah, Ya, nanti hotline-nya ada gitu. Hotline-nya. nanti kita bantu kalau emang agak kesusahan oleh tim kita, kalau ada tim kesekretariatan kita nanti mengupload, bikin MIB-nya secara perorangan dan lain sebagainya. Makanya itu Kadin itu hari ini kan hadir di tengah-tengah mereka kira-kira begitu. Jangan sampai tadi itu eksklusivitasnya itu tinggi gitu. Iya, Wah, iya. Kadin pengusahanya besar-besar. Bukan eksklusif. Mengakui dong masih ada orang yang menganggap Kadin itu eksklusif atau mewah gitu. Masih ada image begitu kan? Masih ada, makanya kita sebenarnya bukan menggradasi itu sedikit demi sedikit bahwa kehadiran Kadin untuk semua pelaku usaha terkait dengan mikro, kecil, menengah dan lain sebagainya. Hayu, kita sama-sama. Kita hadir di sini. Kita membantu, makanya kemarin kita udah dengan Kadin Indonesia bahwa terkait dengan UMKM di Kadin Indonesia banyak programnya. Bahkan ada digitalisasi UMKM yang UMKM itu bisa belajar lewat websitenya, nanti kita kasih yang itu punya Kadin Indonesia, dan dia di situ bisa terkait dengan bagaimana di coaching untuk legalitas tadi itu usahanya, produk-produk halalnya itu disertifikasi mau seperti apa, terus pendampingan hukumnya mau seperti apa dan lain sebagainya, itu gratis. Gratis buat teman-teman gitu. Oke, menarik tuh. Jadi kalau pertanyaannya teman-teman pengusaha UMKM mau ikut gabung Kadin, apa aja manfaatnya itu tadi ya, kita punya perlindungan hukum, Iya. kemudian program-program dari pemerintah mungkin bisa tersalurkan, Iya. Informasi ya. Iya. Oke, dan kemudian ada semacam coaching, juga pendampingan. ya. Ada pendampingan, ada pelatihan. Oke, dan jadi wadah sesama pengusaha untuk saling ini juga ya, bisa ya? Oh iya. Bisnis, Oh iya. gitu ya. Iya, Bertukar bisnis, kan informasi. ini bertukar jaringan. Yang butuh ini kan di teman-teman UMKM bertukar jaringan dan penjualan, kira-kira begitu ya. Ya ketika teman-teman punya produk satu dan yang lainnya, kemudian susah untuk memasarkan, ketika bertambah jaringan itu bisa dipasarkan terus-menerus kan, lewat person to person atau lewat jaringan yang ada di Kadin itu sendiri, karena lewat misalkan perhotelan, lewat pariwisata dan lain sebagainya, itu kan bisa disinergikan, kira-kira begitu. Iya. Terus ada juga pertanyaan yang banyak juga sih. Terus kalau ikut Kadin nih, administratif dan lain seperti apa sih? Ada iuran kah anggotanya? Seperti itu ada nggak? Ada. Dari KTA sebetulnya. Oke. Tapi iuran tuh langsung untuk ke Kadin Indonesia ya. Jadi dari sistem. Oke. Bisa boleh di-mention gitu berapa bagaimana?
Kalau Kisarannya. Beratkan nggak bahasanya begitu? Kalau saya di mention, kalau punya saya mungkin nggak tahu. Oh, beda-beda. Beda-beda, tergantung kelasnya. Tergantung kelas. Jadi ada Bu yang Dona. mikro, ada yang Tapi kalau- kecil, ada yang menengah, Tapi ada yang besar. iya, kalau buat teman-teman UMKM kayaknya gratis. Gratis ya? Iya. Nol kayaknya. Oke, Kalau oke. untuk kita kan ada. Saya mungkin berbeda dengan iurannya Bu Dona, itu Iya. udah pasti gitu loh. Tuh pegang di garis bawahi gratis kalau buat teman-teman UMKM ya, bisa langsung tuh menghubungi hotline-nya di Instagram, mungkin ada info-infonya di Instagram ya. Iya. Iya. Oke, Teh Dona, Kang Yus, kita masuk nih soal ekonomi dan cuan gitu ya. Kita berharap Kota Bogor, pengusaha di Kota Bogor, ekonomi Bogor bergerak dan bisa cuan-cuan terus. Tapi faktanya saat ini angka pengangguran di Kota Bogor saja itu sudah 40 ribuan kalau nggak salah. Itu sekitar 8,3% dari jumlah angkatan kerja usia produktif. Peran Kadin seperti apa, Teh Dona, Kang Yus? Apakah apa masalah ini menjadi sorotan juga, fokus kerja Kadin juga? Oh ya, tentu ya. Jadi gini, terkait dengan masalah pengangguran ya, kita sepakat ya bahwa artinya ada beberapa program-program strategis nasional ya, Ya. pusat ya, yang memang itu juga menjadi concern-nya Pak Presiden kita saat ini ya, untuk peningkatan ekonomi 8%. Ya. Dengan adanya program-program makan siang gratis, yang mana dengan tadi masalah pengangguran, ini kita sepakat ya pada saat program MBG tersebut juga sudah berjalan secara maksimal, itu dengan otomatis menurunkan tingkat pengangguran yang ada di Ada lapangan ada pekerjaan ada gitu ya? lapangan pekerjaan. Oke. Satu SPPG itu 50, ya kan, sementara 50. Berapa jumlah masyarakat yang saat ini tidak bekerja yang bisa diakomodir untuk mensukseskan kegiatan program MBG ini. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk Kadin Kota Bogor sendiri bahwa ada kami mempunyai WKU bidang ketenagakerjaan, bahwa saat ini beberapa pengurus kami, mereka mempunyai kuota tersendiri untuk pemberangkatan juga tenaga kerja ke luar negeri. Oh, migran? Ya, Ya, migran, oke. tenaga kerja ke luar negeri. Nah, dengan beberapa kuota tersebut, mudah-mudahan ke depan ya kami juga bisa membantu Bapak Wali Kota ya, Ya, untuk ya. Mensinergiskan. mensinergiskan dengan program-programnya Bapak Wali Kota Bogor terkait dengan masalah pengangguran gitu. Itu biasanya kita dapat di mana info-info gitu ya? Misalkan teman-teman yang Bogorians yang lagi nganggur nih, kita pengen tahu apa ada job fair kah atau apakah di Kadin sendiri? Kemarin sekarang kita belum melakukan sebuah job fair ya, tapi kebetulan pemerintah Kota Bogor kan kemarin membuat sebuah job fair ya. Oke, oh, Job kita fair. terlibat di Tapi situ. tapi nanti ke depan mungkin kami akan memberikan informasi terkait dengan bahwa letak-letak titik-titik mana saja yang memang membutuhkan tenaga kerja untuk SPPG. Tapi biasanya informasi-informasi itu terinformasi kepada pemerintah wilayah setempat Oke. gitu, di setiap pembangunan SPPG tersebut. Nah, tapi kalau untuk di Kota Bogor, untuk Kadin Kota Bogor sini nanti kita akan berikan informasi di Instagram, ya di medsos Instagram, di media Oke. sosial kita. Oke, kita terlibat di SPPG sudah mulai ya? Tahun Sudah ini ya? mulai. Kebetulan saya kemarin awal bulan Agustus Oke. mengadakan groundbreaking. Karena memang Kadin sendiri sebagai mitra strategis pemerintah, Ya. kebetulan Kadin Kota Bogor bermitra dengan Polres Kota Bogor untuk membuat SPPG. Sudah berapa tuh? Baru mengawali Oke. di daerah Cibalagung, kebetulan di Aspol. Oke. Itu bisa membuka berapa lapangan pekerjaan? Kurang lebih 50 ya. 50 lumayan. Kurang lebih 50 dan dengan SPPG ini bukan cuma lapangan pekerjaan saja ya, tapi geraknya ekonomi UMKM Iya, sampai iya. ke tingkat dasarnya itu juga bergerak loh, Ya, dari bahan dari bahan baku dan lain-lain. Iya. Jadi saya dengan proyek strategis pemerintah yang memang dicanangkan dan juga kami hadir di sini, jadi kami optimis ya bahwa peningkatan ekonomi 8% itu bisa kita capai ya. Oke. Karena nggak bisa juga berjalan pemerintah, nggak bisa berjalan sendiri. Oke. Bahwa artinya kami hadir di sini, kita bermitra dengan pemerintah untuk mewujudkan apa yang memang menjadi program Iya. program pemerintah. Itu gitu. tadi di mana SPPG-nya?
Di Aspol. Itu masih terbuka nggak? Asrama Kalau polisi. lowongannya, apa sudah Itu sudah untuk Sudah terbuka. atau sudah tutup, sudah banyak, sudah penuh begitu kuota? Sudah banyak yang melamar, tapi kebetulan untuk SDM kami juga kan karena bermitra dengan Polresta Bogor ya. Polres mungkin. Jadi Polresta Bogor juga mereka merekrut untuk tenaga kerja. Oke. Tapi Next, wilayah setempat ya. SPPG selanjutnya sudah ada rencana teh? Sementara belum, tapi untuk Kadin sendiri kami juga ada di wilayah timur. Oke. Jadi beberapa pengurus kami juga bergerak untuk Bikin mensukseskan. juga di situ. Iya. Iya. Oke. Mensukseskan untuk program MBG tersebut. Kita berharap sih teh bagus juga teh kalau ada info-info itu tadi di medsosnya atau di saluran-saluran yang Kadin punya lah di info Iya. seperti itu teh. Nanti kita akan kita akan tampilkan atau informasikan Iya. peluang-peluang tersebut. Oke. Saya tertarik juga tadi yang migran, Kang Yus, boleh terangin Kang seperti apa? Karena kalau nggak salah beberapa waktu lalu Kota Bogor ini membuka kesempatan untuk menjadi pekerja migran begitu ya, itu menjadi solusi mengentaskan angka pengangguran juga atau mengurangi lah minimal. Kang Yus bisa jelaskan? Ya itu ya makanya tadi kan itu kan lewat lembaga kemudian mereka di coaching, mereka dididik Ini secara programnya Kadin Kota Bogor ya? ini Atau nasional? ini sebenarnya kan udah banyak lembaga-lembaga tersendiri yang kemudian yang melaksanakan itu, tetapi tidak terkoordinir dengan baik. Ini mah secara khusus Kadin itu punya wakil ketua bidang ketenaga kerjaan, dan yang dia itu konsen terhadap pekerja migran-migran ini tadi. Dia punya lembaga pendidikannya, dia punya payung hukumnya yang jelas karena dia sudah sudah bermitra lama dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan lain sebagainya. Itu kan artinya sumber daya manusianya juga emang harus dididik dengan sedemikian rupa supaya mereka itu ketika pergi keluar sana itu sesuai dengan ekspektasinya orang-orang sana, kira-kira begitu kan. Nah makanya Kadin ke depan akan mengakselerasi itu lebih jauh, lebih dalam supaya emang ada banyak potensi-potensi anak muda kita yang bisa menikmati ya minimal mereka pendidikan dulu 2 bulan, 3 bulan atau 6 bulan untuk skillnya ditambah, bahasa dan lain sebagainya kan, administrasinya nanti diurus oleh teman-teman dan lain sebagainya. Saya kira ini menjadi sebuah solusi ikhtiar kita sama-sama supaya pengurangan pengangguran itu ada, kira-kira begitu. Tanpa ada stagnasi. Orang lulus sekolah tiap tahun itu selalu pasti ada beribu-ribu, tetapi lapangan-lapangan pekerjaannya sangat kurang dan tidak terserap, akhirnya numpuk dan mengakumulasi kan. Nah indeks IPM kita menjadi rendah akhirnya kan begitu. Nah kita membantu itu supaya indeks IPM kita terkait dengan pengangguran ini juga semakin bisa kita selesaikan sedikit-sedikit. Emang butuh proses, tetapi kira-kira prosesnya ini juga membuahkan hasil yang bagus. Makanya teman-teman, saya di Kadin kita di pengurusan hari ini bahwa mereka mengakselerasi itu dengan dinas-dinas tenaga kerja dan lain sebagainya. Mereka sudah bekerja sama dengan dinas-dinas terkait untuk melakukan program-program akselerasi tadi itu. Di program migran ini kita sudah mulai nih. Sudah mulai, teman-teman sudah mulai. Oke, ada berapa kuota lowongan keluar? Teman kita udah sampai ribuan ya? Kemarin kurang lebih kalau nggak salah udah 3.000 ya memberangkatkan. Iya. Kemana teh? Aduh, saya agak lupa. Ke Turki kalau ya? nggak salah. Ke Turki. Dan ini masih dibuka terus, masih berjalan? Masih dibuka terus. Makanya kemarin berusaha sosialisasi dengan bekerja sama dengan Dinas Ketenaga Kerja agar kadang-kadang gini ya, masyarakat itu awam ya terhadap pemberangkatan ke luar negeri. Khawatir nanti terbengkalai, khawatir nanti penipuan, khawatir begini. Bahwa itulah informasi-informasi itu yang perlu disampaikan. Jadi mereka tuh ini kan dengan jadi nggak mau berangkat, padahal nggak ada salahnya juga ya kalau
berangkat ke luar negeri, kalau memang di luar negeri mereka bisa membantu keluarga-keluarganya yang ada di sini kan, mereka berpenghasilan dan lain-lain. Setelah mereka mempunyai bekal yang banyak di luar negeri, kembalilah ke Kota Bogor, berwirausaha lah, merekrut dengan berbagai bisa merekrut tenaga kerja juga kan di Kota Bogor. Harapannya nanti ke depan seperti itu gitu. Jadi bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja, memberikan sosialisasi kepada para orang tua bahwa bukan sesuatu hal yang menakutkan dan menyeramkan untuk berangkat ke luar negeri itu, selama memang diberangkatkan oleh lembaga yang memang terverifikasi, resmi dan lain-lain. Dan Kadin ikut mengawal ini. Nah, itu. Dan infonya kemana? Saya lagi-lagi share infonya, boleh ke Kadin atau ke Dinas Tenaga Kerja begitu? Boleh, nanti ke Kadin juga boleh. Boleh ke Kadin. Boleh nanti ke Kadin. Setelah acara inilah kita akan informasikan ya terkait hal-hal tersebut. Yap. Teh, kemudian dari kacamata Kadin nih, sekarang kemarin kan sempat aturan pemerintah pusat ada efisiensi dan lain-lain. Di satu sisi Bogor ini kan kota jasa pariwisata, ya. Gitu ya. Sementara yang kena efeknya teman-teman perhotelan tuh, teman-teman PHRI itu kan masih di bawah kita juga ya. Iya. Nah, seperti apa Teteh melihat dari kacamata Kadin seperti apa? Apakah sekarang sudah mulai membaik atau ada yang harus kita genjot lagi, seperti apa? Memang terkait dengan masalah kebijakan terkait dengan efisiensi tadi, tentunya ada beberapa memang dari pihak PHRI ya. Kebetulan saya juga sering komunikasi dengan Dr. Yuno ya, Ketua PHRI. Saat ini memang masuki situasi yang kurang menguntungkan bagi teman. Sekarang masih dirasa? Menguntungkan waktu awal-awal mulai munculnya itulah. Tapi balik lagi lah, bahwa kita namanya pengusaha jangan harus siap pada saat situasi juga tidak mengenakan. Iya. Artinya kita memang harus segera bertransformasi ya terkait dengan suatu kebijakan. Iya. Apalagi kan itu kebijakan kita tidak bisa hindari, ya kan? Jadi terkadang di dalam sebuah kesempitan akhirnya ide-ide kreatif juga muncul, ya kan? Jadi sebuah ketidaknyamanan itu jangan dijadikan berkepanjangan. Jadi dijadikan motivasi untuk kita bagaimana kita mengembangkan. Jadi mungkin ke depan setelah kebijakan efisiensi itu, Kota Bogor, pelaku-pelaku usaha di bidang hotel bisa mengeluarkan ide-ide kreatif hal-hal yang perlu dimunculkan, ditampilkan atau disuguhi lah event mungkin dan lain-lain, ya kan? Nah, sama kami juga Kadin Kota Bogor, kami juga punya pengurus di bidang event organizer. Jadi nanti ke depan ya untuk meningkatkan perekonomian di Kota Bogor, event-event tersebut yang akan nanti kita galangkan gitu loh, yang akan rutin kita galangkan ke depan. Mungkin event-event internasional begitu ya? Nah, iya, kayaknya belum pernah ada ya event-event besar ya di kita untuk supaya menambah minat wisatawan lokal untuk berbondong-bondong. Hari ini berbondong-bondongnya harinya Sabtu Minggu mungkin kita mengalami gitu loh. Ya mudah-mudahan nanti event-event yang dilakukan oleh teman-teman juga berkolaborasi dengan Dinas Pariwisata dan lain sebagainya. Emang harus ada event rutinitas ya, yang kemudian yang menciptakan pertumbuhan dan perputaran uang yang lumayan lah ya untuk Kota Bogor. Kan sebenarnya Kota Bogor ini menarik, walaupun kecil menjadi penyangga ibu kota gitu loh. Orang banyak tertarik ketika bicara tentang kuliner. Nah, bagaimana kuliner ini juga menunjang bahwa teman-teman di bidang perhotelan dan lain sebagainya ada impact juga gitu loh terhadap teman-teman kan begitu. Kang Yus, Teh Dona sambil diseruput kopinya, mangga. Ini tadi kopi saya ini teh. Tuker. Oh Pak Yus teh. Saya sukanya kopi dan pahit lagi. Nah ini kan besok tanggal 23, 24 ada festival kopi legendaris tuh. Ini rangkaiannya Festival Merah Putih sih. Iya. Kita ikut nggak tuh, terlibat nggak tuh?
Di Kadin belum ikut terlibat di dalam festival Merah Putih. Maksudnya di event kopi. Festival kopinya ya. Kopi. Oke. Teh Dona, Kang Yus tadi sempat di-mention di awal, bahkan kata ini terus keluar tuh dari tadi, UMKM. Ya. Nah, seperti apa sih Kadin Kota Bogor membingkai UMKM ini? Fokus UMKM ini kenapa? Seperti apa dan bagaimana? Boleh siapa yang jawab? Ya. Pak Yus. Ya kira-kira UMKM kan tadi itu kita sepakat bahwa pertumbuhan ekonomi negara ini mau tidak mau setengahnya dari teman-teman UMKM. Nah UMKM ini juga banyak menjadi konsen kita sama-sama di Kadin bahwa mereka harus establish nih. Jangan sampai ketika mereka menjadi UMKM hanya sebulan 2 bulan terus gulung tikar dan lain sebagainya. Banyak masalah UMKM yang perlu kita diskusikan, kita kasih solusi terkait dengan permodalan, jejaring bisnis yang ada, penjualan dan lain sebagainya, kan begitu. Nah makanya Kadin lahir, Kadin bisa teman-teman UMKM silahkan nanti berkonsultasi ke Kadin, karena Kadin nanti membuka saluran itu supaya teman-teman UMKM apa sih kendalanya, jejaring penjualankah, bisnisnya harus bertambah naikkah dan lain sebagainya, kan kira-kira begitu ya kalau bicara tentang UMKM. Misalkan UMKM hari ini dia menjadi baru punya omset 1 miliar misalkan, besok kalau dia mau naik kelas misalkan harus punya omset 2 miliar kayak seperti apa. Nah itu bisa karena ada salurannya di Kadin gitu loh, ada coachingnya, ada ada yang bisa didiskusikan dan ada yang bisa diserap oleh teman-teman UMKM karena konsen Kadin ada di sana, gitu loh. Nah makanya program-program misalkan Kadin Indonesia kan sekarang udah sangat bagus terkait dengan UMKM ya. Nah dia sangat support dan emang bekerja sama dengan Kementerian UMKM untuk itu. Makanya kita terbuka lebar ya, Kadin Kota Bogor untuk UMKM Kota Bogor kita terbuka lebar. Kapan teman-teman UMKM mau mendiskusikan, mau apa yang perlu kita bantu, menginformasikan dan lain sebagainya. Salah satunya terkait dengan misalkan sertifikasi halal. Kalau sertifikasi halal, kalau teman-teman UMKM di tempat sana harus bayar, di tempat sini harus bayar dan lain sebagainya. Itu ada saluran-salurannya di Kadin dengan jejaring kita di Kadin Indonesia membuka dan mensertifikasi halal itu gratis ya Bu Dona ya. Gratis gitu loh. Nah makanya ini bisa menjadi bisa membantu teman-teman supaya ada sertifikasi halal dan pembeli merasa nyaman bahwa ini halal loh, sudah tersertifikasi dengan baik, kan begitu. Salah satunya itu. Yang kedua lagi ada juga bantuan hukum. UMKM itu banyak yang berkaitan dengan hukum misalkan. Pinjol. Dengan pinjol lah, dengan apalah, terus produk UMKM-nya disangka plagiat lah, segala macam. Itu kan ada yang, ya saya secara pribadi kemarin ketika berdiskusi dengan FGD-nya dengan teman-teman Kadin Indonesia dan itu tercetus ada UMKM kita yang dikriminalisasi gitu loh. Dan dia udah punya omset bagus, terus disangka bahwa ini adalah plagiat produk dari apa dan lain sebagainya, akhirnya pada proses hukum gitu. Nah, Kadin hadir di sana. Dan kami punya juga wakil ketua bidang hukum untuk melindungi para UMKM di Kota Bogor. Kriminalisasinya seperti apa sampai dilaporkan? Sampai di penjara. Sampai di penjara. Nah, makanya kalau teman-teman UMKM ada yang berkaitan dengan masalah itu, ya silahkan nanti ngobrol dengan kita, bagaimana nanti mitigasinya, bagaimana ceritanya dan lain sebagainya, nanti bisa kita bantu untuk proses-proses pendampingan hukum ya. Tentunya kita juga nanti didampingi oleh kuasa-kuasa hukum yang ada di Kadin Indonesia. Karena hotline Kadin Indonesia itu 24 jam ya Bu Dona ya. Iya. Gitu loh. Kita nanti bisa. Kita juga punya bidang hukum di Kadin Kota Bogor. Itu biasanya masalah apa Kang? Kayak hak cipta kah atau apa sih? Nah itu sama kayak hak cipta kah, produk lah dan lain sebagainya gitu loh. Bahkan ada yang berkaitan dengan perbankan tadi, pinjol dan lain sebagainya gitu loh. Nah dengan perpajakan dan lain sebagainya itu juga banyak. Nah nanti perpajakan mereka. Pajakan. Nah seperti apa Kang masalah terkait pajak ini dan UMKM? Nah silakan nanti teman-teman
kami sudah bekerja sama dengan kantor DJP Pajak Kota Bogor untuk mengakselerasi kalau ada kesulitan silahkan. Nanti bahkan kita Kadin Kota Bogor akan membuka kelas khusus untuk bagaimana supaya mengakses pajak dengan aman, supaya tidak bermasalah, supaya nyaman dan lain sebagainya. Karena teman-teman pajak juga membutuhkan kita sebagai pelaku-pelaku usaha di Kota Bogor untuk menumbuhkan kira-kira kan begitu pendapatan supaya daerah ini terus mengakselerasi programnya untuk jalan kah, untuk penerangan dan lain sebagainya kan. Nah, makanya kita sudah berhubungan baik dengan teman-teman kantor pajak. Silahkan kalau ada yang merasa kesulitan, banyak yang belum melek juga. gitu. Kadang-kadang takut, wah kita kalau lapor kita tiba-tiba menjadi terlapor kan, bayar dan lain sebagainya. Silahkan nanti kalau ada teman-teman yang butuh coaching dan advokasi itu, karena kita juga ada bekerja sama dengan kantor pajak dan emang ada komite tetap saya itu emang konsultan pajak asli gitu loh. Jadi bukan dibantu. Nah, jadi emang bukan bukan ngomong bahwa ini adalah emang expertnya beliau di bidang itu. Ada namanya Pak Anwar, nanti bisa di bidang bawah Pak Yus. Iya, teman saya ada namanya Pak Anwar di komite tetap saya di bawah saya itu emang beliau asli konsultan pajak, emang asli gitu. Bisa lebih tenang lah. Nah, makanya. Teh Kang, terkait royalti musik di kafe dan itu kemarin seperti apa? Pasti banyak yang teriak dong. Sebelah aja kafe udah jarang udah nggak ada musik ya. Jangan musik ya, burung aja, burung kena. Tapi kan ada juga itu kan, saya kemarin tadi ngelihat Pak Dasko kan. Oh ya, siapapun yang paling bebaskan aja. Kemarin sempat ramai dong. Bebaskan aja gitu kan. Tapi ada beberapa artis juga kan akhirnya yang menyatakan bahwa nggak apa-apa, boleh. Oke. Tapi gimana di Kadin sendiri nangkep nggak ini sebagai satu isu yang harus di ada kemarin teman-teman Kadin juga ngomong. Nggak nyetel loh mereka. Iya. ada juga di kita tuh ada juga ya yang konsen terkait khususnya teman-teman adalah yang konsen di bidang hukum yang mengkritisi itu ya. Ya menurut saya ya itu selagi bisa dikomunikasikan dan selagi itu ya makanya kan polemik ini kan sangat luar biasa gitu ya. Fungsinya musik kan bukan hanya komersil, tetapi ada sosialnya. Nah, mungkin sosialnya ini yang nggak dihitung oleh mereka kan begitu, dampak-dampaknya dan lain sebagainya. Hanya ngitung komersilnya saja. Nah, artinya ini ya bisa kita kemudian kita nanti ngasih rekomendasi seperti apa Kadin menyikapi itu gitu loh. Iya. Karena kan ya Kadin juga bisa bantu merumuskan atau memberikan bahan pertimbangan loh sebagai kebijakan pemerintah kan. Iya. Mungkin di nasional ada di nasional iya. Yang diskusi terkait dengan masalah kebijakan apalagi turunan dari pusat tentunya dari teman-teman dari Kadin Indonesia ya. Kalau kami ini kan dari daerah, apapun yang sudah menjadi sebuah keputusan, apalagi aturan ataupun undang-undang, kalau kita kan wajib mensosialisasikan dan mengikuti apa yang menjadi undang-undang tersebut. Hanya semoga ke depan ya tadilah beberapa teman-teman di Indonesia bisa menyuarakan bahwa artinya jangan juga ada beberapa pihak yang dirugikan. Nah, artinya undang-undang ini kan adil untuk cari win-win solution ya untuk semuanya ya gitu. Oke. Tapi menarik juga tadi masalah royalti ini kan di satu sisi ada pengusaha kuliner, atau pengusaha kafe atau tempat inilah ya. Di satu sisi ada industri kreatif juga nih. Aku pengen tahu deh industri kreatif di Kadin Kota Bogor seperti apa Teh? Ada nggak anggota kita di dunia itu? Ada, kebetulan di wakil ketua kita juga di industri kreatif di bidang media ya. Oke. Di bidang media terkait seni begitu ada? Ada? Siapa yang seni? Kayaknya kok jarang ke ini gitu ya, kedengeran gitu. Iya karena emang mungkin mereka punya tesnya sendiri-sendiri ya.
yang nggak kemudian yang nggak bisa terpublish secara detail gitu loh. Tetapi ya emang ini tadi balik lagi kepada potensi wilayah kita. Sebenarnya wilayah kita kan ya itu tadi kota penunjang ibu kota. Ya hanya jasa yang bisa kita kasih kan, produk-produk jasa. Nah makanya mudah-mudahan nanti industri kreatif kita bertambah bagus, bertambah menjamur gitu loh. Dan eksistensinya yang pasti harus terlihat ya gitu loh. Jangan sendiri-sendiri kan. Mungkin kalau sekarang eksistensi mereka hanya sendiri-sendiri dan lain sebagainya kan. Ya mudah-mudahan nanti bisa berkolaborasi dengan Kadin. Karena Kadin ada wakil ketua umum bidang industri kreatif. Nanti bisa dirumuskan bagaimana kearifan lokalnya itu bisa terakomodir gitu. Dan pengusaha dan banyak itu pasti banyak gitu. Dan itu kan industri kreatif juga bukan industri kreatif yang kemudian yang sudah besar ya. Nah mereka juga bergerak di bidang UMKM dan lain sebagainya gitu loh. Dan banyak itu yang kemudian yang emang harus kita promosikan gitu sehingga itu menjadi pertumbuhan ekonomi lagi, balik ke cuan lagi kan akhirnya. Akhirnya cuan lagi. Cuan. Kang Teh Dona, tadi sempat disinggung, kita balik lagi ke UMKM ya. Ada program digitalisasi UMKM. Seperti apa? Kampung. Nah, ada kampung UMKM yang UMKM. Ya, iya. Nah, itu program turunan sebenarnya dari Kadin Indonesia. Di Kadin Indonesia. Nah, yang menarik itu adalah bahwa saat ini setiap ada program yang ada di Kadin Indonesia itu diturunkan kepada daerah-daerah supaya dieksekusi lah, kurang lebih seperti itu ya. Wajib gitu ya. Bukan ya wajib, artinya ini adalah peluang ya, bukan peluang juga, dan juga ini adalah cara kita bagaimana kita membantu mendorong pemerintah untuk meningkatkan tadi peningkatan ekonomi 8%, bahwa artinya saat ini yang terkait dengan kampung digitalisasi itu adalah sebetulnya program Kadin Indonesia. Tapi kami waktu beberapa bulan lalu lah, bahwa mereka datang ke Kabupaten Bogor, dihadiri juga oleh Kabupaten Bogor, Kabupaten Depok, di Cirebon. Mereka mensosialisasikan terkait dengan tadi kampung digital, terus coaching. Di Kota Bogor ada nanti, Kota Bogor ada. Nah kebetulan mereka akan membuatnya di daerah dekat-dekat sini. Di Bogor Barat. Iya, Jasmine gitu. Seperti apa sih bentuknya? Ya, apa namanya, kampung digital itu kan mereka digitalis, makanya tadi itu ada satu aplikasi yang kemudian yang mereka masuk dan di situ tuh ada banyak manfaat untuk teman-teman UMKM. Salah satunya itu coaching misalkan. Mereka itu legalitasnya itu udah aman belum sih, udah terekod belum sih, udah punya NIB belum sih, udah punya apa dan lain sebagainya. Di situ ada. Oke, ini apa aplikasi? Gitu? Kayak aplikasi. Dan di situ juga ada jejaring bisnis, cara penjualan, cara apa dan lain sebagainya gitu loh. Dan di situ juga ada kemudian ya itu tadi ada bantuan-bantuan hukum yang lain, segala macam. Dan di situ juga ada pendidikannya. Misalkan ada webinar, ada seminar dengan para praktisi, dengan para ahli dan lain sebagainya, supaya teman-teman tercerahkan bagaimana sih kemudian UMKM ini menjadi, ya itu tadi kalau kita bicara cuan harus naik kelas, harus establish, harus bagus secara penjualannya, laporan keuangannya, perpajakannya dan lain sebagainya. Di situ ada lahir karena kembali lagi turunan Kadin Indonesia itu sebenarnya sangat bagus. Karena makanya kita di Kota Bogor untuk mensosialisasikan itu dan kita juga berusaha lagi nyari titik supaya itu menjadi percontohan Kadin Kota Bogor dengan Kadin Indonesia dengan pemerintah daerah gitu loh misalkan. Dan itu bisa menjadi apa namanya pilot project-nya kita bagaimana kita memanfaatkan ekonomi UMKM ini supaya tetap bagus dan kan ini susah ya kalau UMKM ada ketika kita suruh bikin acara mereka lagi masak, lagi apa. Kalau di kuliner kan jam-jam establish nggak bisa ditinggal. Warung kelontongan mana bisa ditinggal. Makanya dikasihlah aplikasi yang supaya memudahkan mereka supaya mereka bisa mengakses itu. Bahkan mereka bisa nanya terkait informasi apa yang dijawab oleh AI langsung. Ada udah. Nah makanya
sebenarnya lengkap Kadin Indonesia hari ini. Karena itu mereka itu ahli-ahli. Yang buat ini ahli, mantan lulusan Telkom. Jadi emang benar-benar ahli. Jadi banyak. Nah makanya Kadin Kota Bogor ini selalu menginformasikan turunan-turunan dari Kadin Indonesia. Nah supaya emang ini bisa terserap oleh banyak pihak gitu. Ada marketplace-nya gitu, ada juga tuh? Ada. Kenapa hanya di Yasmin aja? Kenapa nggak semuanya boleh Nah, ikut gitu? kebetulan ada wakil ketua umum Kadin Indonesia yang gitu loh. Ini awal lah. Iya, awal gitu. Tapi nanti ke depan mereka akan bikin di setiap semua daerah ya. Oke. Kalau kita justru pengennya semua kecamatan harus ada percontohan itu ya, kampung digitalisasi itu kan. Apa namanya tadi aplikasinya? Apa ya? Digital UMKM gitu ya? Iya, digital UMKM begitu. Makanya Harus saya daftar di Kadin dulu? KTA enggak? Enggak juga? enggak juga. Enggak. Enggak Siapapun juga. boleh. Boleh. Siapapun boleh ikut selagi mereka punya usaha UMKM ya, betul-betul Dan usaha. NIB atau Ya enggak juga sih, enggak juga. Enggak juga, bisa masuk. Nah, makanya kita sebenarnya mengcoaching ini kan sebenarnya yang perlu kita coaching itu kan yang sebenarnya secara administrasi juga lemah. Kan begitu kan. Kalau yang secara administrasi udah bagus, pencatatan udah bagus, ya ngapain? Ya artinya mereka udah bisa jalan sendiri ya gitu. Nah, makanya yang perlu kita coaching, kasih pemahaman, kasih ilmu dan lain sebagainya ini kan yang benar-benar ya mereka emang pemahaman dan informasinya nol terkait dengan usaha ini gitu loh. Mereka udah usaha, cuman secara administrasi mereka belum terekod. Secara legal hukum kan kalau mereka minimal punya NIB, punya sertifikat halal dan lain sebagainya, ketika mereka butuh permodalan kan ini bisa lebih gampang dianalisa oleh teman-teman pihak perbankan dan lain sebagainya, kan itu banyak manfaatnya sebenarnya. Administrasi ini banyak manfaatnya kan untuk hari ini zaman sekarang ya kan itu yang perlu kita tempuh. Nah, banyak yang teman-teman di luar sana yang UMKM-nya emang dia nggak menempuh administrasi ini gitu loh. Sehingga agak kesulitan informasi. Program-program pemerintah juga nggak mereka serap, tidak diserap. Program-program teman-teman perbankan dan juga nggak terserap dan lain sebagainya gitu. Kita pengen semua terserap supaya mereka mendapatkan manfaat. Pertumbuhan ekonomi pasti jalan di itu dari bawah gitu loh. Dan Kadin menjembatani itu ya. Nah, Kadin menjembatani itu hadir untuk teman-teman gitu, kira-kira begitu. Kayak program-program perbankan kayak KUR lah atau apa gitu. Ya. Kalau pengusaha UMKM yang kecil gitu ya, yang mikro, mereka takut akhirnya mereka kepinjol ke rentenir gitu ya. Iya. Oke. Kang Yus, Teh Dona, kita bicara pembangunan ya, pembangunan Kota Bogor itu seperti apa dan keterlibatan Kadin seperti apa? Pembangunan Kota Bogor ya baik lagi ya bahwa Kadin itu adalah sebagai mitra strategis pemerintah ya, bahwa artinya kami mempunyai peranan untuk bagaimana membantu kepala daerah untuk meningkatkan terkait dengan hal apapun, apalagi yang programnya Pak Wali Kota itu kan Bogor beres ya. Bogor beres, Bogor cerdas, sehat sejahtera, dan Bogor lancar. Artinya program-program tersebut yang akan nanti dilaksanakan selama beberapa tahun ke depan ya, kami siap artinya membantu Pak Wali Kota untuk mewujudkan hal tersebut. Artinya dengan tadi yang sudah kita jabarkan bahwa kami juga membantu dari berbagai macam hal ya terkait dengan UMKM, pengangguran. Kami juga sudah berjalan terkait dengan bagaimana mewujudkan program pemerintah dengan makan siang gratis, bahkan nanti ke depan terkait dengan koperasi Merah Putih sendiri nanti ke depan. Kami juga akan hadir di situ untuk bagaimana membantu agar program tersebut juga berjalan secara maksimal. Jadi terkait dengan pembangunan tadi bahwa Kadin Kota Bogor akan selalu hadir untuk membantu pemerintah dalam mewujudkan apa yang menjadi pembangunan tersebut gitu. Kadin melihatnya Kota Bogor ini ke depannya kayak gimana sih? Jadi tetap dengan kota jasa dan pariwisatanya kah? Atau
ada perluasan? Karena kan kita PAD kita selama ini hanya bergantung pada BPHTB, Ya. PBB begitu. Bagaimana, Kang Yus? Ya, kalau menurut saya ya emang harus ada inovasi dan pemikiran yang bukan hanya biasa-biasa aja ya. Nah, ya artinya emang ya kalau untuk kota jasa emang seperti itu kan, pasti kan wilayah yang sempit ini menciptakan jadi segala sesuatunya juga terhimpit kan begitu ya. Kota Bogor hanya 6 kecamatan ya, yang itu juga sudah lahan-lahannya sudah terisi semua dan sudah padat gitu loh. Pertumbuhan penduduknya udah 1 juta lebih gitu, yang sangat luar biasa. Dan bagaimana kita mengelola ini menjadi pertumbuhan ekonomi yang sangat luar biasa kan? Potensi cuan yang sangat luar biasa tadi itu. Kalau kemudian lapangan kerja terserap semua di semua kelurahan misalkan. Dengan adanya MBG, kita kemarin sudah ngomong dengan Badan Gizi Nasional bahwa tadi penyerapannya kalau 50 orang saja di Kota Bogor ada 60 titik ya, Bu Dona? 80 ke depan. 80 titik aja, 50 kali 8 udah 160. Berarti udah 16.000. Ya, kita udah menciptakan lapangan kerja yang sangat luar biasa sekali, dan artinya pertumbuhan ini harus diakselerasi kan begitu dengan program-program pemerintah tentunya. Karena dengan keterbatasan wilayah dan sumber daya alam misalkan, kita tidak sumber daya alamnya Kota Bogor ya kita nggak punya apa-apa gitu loh, hanya jasa, hanya perhotelan, hanya apa dan lain sebagainya. Pendapatan pajak tadi ya berarti kalau perpajakan dari BPHTB kan terbatas, setiap tahun agak berbeda. Kalau lahannya udah habis, udah nggak ada transaksi, udah nol kan pendapatannya, pasti begitu. Nah, kita harus mengakselerasi itu kira-kira. Nah, makanya Kadin selalu memberikan banyak kontribusi kepada pemerintah daerah. Ayo kita ngobrol sama-sama untuk meningkatkan ini. Pendapatan daerah dari sektor-sektor apa aja. Banyak sektor yang masih belum. Kalau ngomongin pariwisata yang seperti apa yang perlu kita genjot supaya kelasnya bukan nasional lagi, bahkan internasional. Orang itu berngiang-ngiang di kepalanya pengen ke Kota Bogor, ada salah satu tempat apa misalkan, bukan hanya Kebun Raya udah oke. Tapi kan Kebun Raya balik lagi bukan menjadi retribusinya nggak ke Kota Bogor kan begitu kan. Nah, makanya kita harus punya ada spot-spot apa di Bogor Barat, di Bogor Timur, Bogor Selatan dan lain sebagainya. Masih banyak yang perlu kita akselerasi lebih dalam gitu loh. Bahkan saya berpikir kemarin ngobrol dengan ada beberapa senior pengusaha, ada Kota Bogor itu sebenarnya cagar budaya milik pribadi itu banyak. Bangunannya itu bagus-bagus segala macam. Dan itu sekarang sudah pada hilang, tinggal sedikit dijual-jualin karena mungkin secara ekonomis mereka juga ahli warisnya tidak konsen ke sana. Nah, kita juga pengen bahwa kenapa sih enggak kita usahakan itu kepada pemerintah pusat untuk semua cagar-cagar budaya milik pribadi kita beli dan menjadi satu objek wisata cagar budaya kolonial, bahkan Kota Bogor banyak dan itu masih belum dilirik gitu loh. Nah, museum-museum kita kosong semua, bahkan udah ada yang mau hancur dan lain sebagainya. Nah, itu juga kan kalau kita ngomongin kota-kota yang bagus, misalkan kita ke mana? Ke Singapura, kemana gitu ya. Museum-museumnya tuh enak, bersih gitu loh. Segala macam penataannya tuh oke dan lain sebagainya. Nah, apakah kita mau main di sana? Ya kita diskusi kan begitu kan. Mau akselerasi seperti apa supaya itu menciptakan pendapatan daerah yang signifikan gitu loh. Ini kan disampaikan dong ke pemerintah Kota Bogor. Ya, disampaikan. Kita sering diskusi, kemarin Bu Ketua juga udah ketemu dengan Kepala Dinas Pariwisata. Banyak diskusi terkait dengan pariwisata,
pertumbuhan pariwisata, event-event, kalender event dan lain sebagainya. Sebenarnya itu yang perlu kita genjot lagi. Kalender event yang sangat seperti apa yang kemudian yang menciptakan kemudian perputaran ekonomi itu yang banyak di Kota Bogor gitu loh. Tidak hanya kemudian orang itu antrinya cuman hanya macet gitu, tapi ekonominya nggak berjalan, kan kira-kira begitu. Tetapi nah ini kan harus kita pikirin sama-sama nih, diskusi bagaimana kalender event itu menciptakan satu keselarasan pertumbuhan ekonomi yang benar-benar luar biasa gitu loh. Potensi masih banyak berarti kan ya? Masih banyak. Sport tourism, medal lah atau apa kan banyak gitu kita bisa. Banyak. Ya. Oke. Terima kasih Teh Dona, ngobrol-ngobrolnya lumayan panjang itu 1,5 jam. Kita lanjut 1,5 jam ya. Selanjutnya deh. Ya. Dona. Jadi pesannya nih ya untuk para Pak. UMKM di Kota Bogor, jangan sungkan untuk bergabung dengan Kadin Kota Bogor. Oke. Bahwa kita siap untuk membantu para teman-teman UMKM di Kota Bogor untuk naik kelas dan juga seluruh para pelaku usaha di Kota Bogor. Kita siap bersinergi dan berkolaborasi. Oke tuh UMKM kapanpun mau bergabung, mau konsultasi atau apapun silakan datang. Cari info-infonya di Instagramnya Kadin Kota Bogor. Kang Yus, mungkin ada yang mau ditambahkan? Oh iya, saya lupa ada satu lagi. Kalau tadi naik kelas, silahkan kalau yang mau ekspor. Oh Kita iya, kemarin udah Iya. kemarin kita Kadin sudah bersilaturahmi dengan teman-teman Bea Cukai. Bahkan mereka terbuka untuk membuka kelas ekspor. Silakan teman-teman yang kemudian yang mau ekspor barang-barang lokalnya, produk-produknya yang kemudian yang kita ya teman-teman ingin meningkatkan pertumbuhan supaya bisa diekspor ke luar negeri, silahkan nanti kita diskusi. Ya silahkan nanti ke Kadin kita fasilitasi, karena di sana juga ada membuka kelas ekspor. Bagaimana cara ekspor tentu administrasi ya, yang paling susah administrasi. Administrasinya akan berlibat dan lain sebagainya. Silahkan, ataupun yang impor, misalkan takut kena cukai ini, takut dibilang segala macam kita bantu. Nah kemarin saya sudah ngobrol teman-teman Kadin dengan teman-teman Bea Cukai, mereka siap untuk bantu mengakselerasi itu. Kira-kira kembali lagi, pertumbuhan ekonomi menjadi cuannya lebih banyak untuk di Kota Bogor. Jangan hanya kemudian dijual tapi pajaknya nggak mengalir di Kota Bogor. Kita ingin semuanya mengalir di Kota Bogor sehingga pendapatan pajak daerahnya itu banyak. Meningkat. Salah satu ini dari barang-barang yang datang keluar segala macam itu kan harusnya kalau emang ada pabrik-pabrik yang skala nasional atau internasional, harusnya berputarnya di Kota Bogor. Kalau pabriknya ada di Kota Bogor, tentu pajaknya pasti ada di Kota Bogor gitu. Beliau tentang bidang perpajakan ya. Jadi duta pajak. Bukan hanya duta pajak. Kita membantu pemerintah supaya Meningkatkan APBD-nya, PAD-nya supaya nambah bagus, nambah tinggi, sehingga memaksimalkan potensi pajak daerah ya. Sehingga akselerasi jalan yang kita lewatin juga bagus-bagus, sekolah yang anak-anak kita yang tempatin juga oke-oke dan lain sebagainya. Semua fasilitas pendidikan, kesehatan itu perform untuk masyarakat Kota Bogor, kira-kira gitu. Oke. Nanti perlu kita bahas di sesi tersendiri. Iya. Itu ya. Silakan teman-teman lagi-lagi datang ke Kadin Kota Bogor atau cari informasinya di Instagram Kadin Kota Bogor. Teh Dona turun bisa. Hatur nuhun ya Kang. Sehat-sehat, semangat. Amin. Kang Yus. Sami. Semangat. Bicara Bogor.